Wa amma ikhtarul ustadi, adapun memilih guru. Nah, kita sekarang uh, ke bagian selanjutnya, itu bagaimana memilih guru itu. Fa amma ikhtiyarul ustadi, adapun cara memilih guru, fayam bagi ayyakhtarul a'lam wal aura wal asan. Adapun cara memilih seorang murid, hendaknya memilih guru yang lebih alim. Dari misalnya kalau ada A, B, C, D, kamu milih guru yang mana? Mau belajar sama siapa? Ya pilih yang paling alim. Itu yang pertama. Wal auro, kedua yang paling waro. Yang paling waro. Ya waro. Selanjutnya wal asan, yang lebih tua. Pertimbangan tua ini sebenarnya juga penting ya, karena kan orang itu semakin tua itu secara umumnya semakin tua itu akan semakin bijak, karena dia kan sudah melalui banyak hal. Bahasa kita itu sudah banyak memakan asam garam, sehingga ketika dia mengajarkan, ketika dia mengeluarkan fatwa sekalipun, dia akan bijak, akan mempertimbangkan banyak hal. Berbeda dengan orang-orang yang masih muda, itu biasanya itu entah karena masih muda terus berapi-api, atau karena memang kurang bijak, sehingga dia kadang itu serampangan. Misalnya ini A itu memang benar, tetapi kan kalau yang tua itu bisa ya A memang benar, tetapi kan kalau diterapkan di situ kira-kira cocok atau enggak. Nah, itu orang tua biasanya mempertimbangkan banyak hal. Orang yang masih muda itu biasanya enggak, A itu salah, maka itu salah. Nah, itu cara-cara seperti itu biasanya beda antara ulama yang sepuh dengan ulama yang memang masih muda. Itu biasanya sangat berbeda. Orang-orang yang kiai-kiai yang sudah sepuh itu biasanya itu sangat hati-hati. Oke. Kama khtara Abu Hanifah hina id Hamad bin Abi Sulaiman ba'da ta'amuli wa tafakuri. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hanifah ketika memilih Hamad bin Abi Sulaiman setelah ba'da ta'amuli wa tafakur, setelah mempertimbangkan dan berpikir, kemudian beliau memilih Hamad ini sebagai gurunya. Wa qala Abu Hanifah rahimahullahu taala. Nah, beliau berkata kenapa beliau memilih Hamad bin Abi Sulaiman sebagai gurunya. Beliau berkata, Abu Hanifah berkata, wajadtu saykhan waquran haliman saburan. Karena beliau itu pertama dia sepuh, waquran haliman, dia juga pengasih, soburon dan sabar. Waqala, dan Imam Abu Hanifah juga berkata, sabattu 'inda Hamad bin Abi Sulaiman fanabata. Karena sifat-sifat Abu Sulaiman itulah yang tadi itu, yang syaikhan waquran haliman soburon, maka beliau Abu Hanifah itu tetap belajar kepada beliau, dan kemudian fanabatu, dia bertumbuh, bisa mengembangkan diri, bisa belajar dengan baik. Wa qala sami'tu hakiman min hukama Samarkand. Nah, beliau juga Abu Hanifah mendengar salah seorang bijak Samarkand. Samarkand ini nama wilayah ya, Samarkand. Qala inna wahidan min talabil ilmi syawaroni fi talabil ilmi. Inna wahidan min talabil ilmi, seseorang yang hendak mencari ilmu, syawaroni, berdiskusi dengan saya fi talabil ilmi, tentang bagaimana mencari ilmu. Wa kana azama 'ala dhihabi ila Bukhara li talabil ilmi. Nah, dia hendak pergi ke azama 'ala dhihabi, hendak pergi ila Bukhara li talabil ilmi, ke negeri Bukhara untuk mencari ilmu. Wa hakadha yanbaghi ayyushawiru fi kulli amrin. Nah, seorang penuntut ilmu itu juga hendaknya
bermusyawarah, berdiskusi dengan orang lain, fikul amrin, dalam setiap perkara. Nah, ini diskusi. Kalau diskusi dia itu beda dengan debat ya. Debat itu kan targetnya itu kan bagaimana menjatuhkan lawan debatnya dan kemudian menang. Sementara di dalam syawir diskusi itu kita bagaimana mengcapture atau mendapatkan cara pandangan-pandangan baru yang berbeda yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita. Bisa jadi pandangan-pandangan baru itu nanti kita ambil, bisa juga tidak, enggak. Yang jelas dengan berdiskusi itu kita bisa memperkaya cara pandang kita. Oke. Bisa memperkaya, bisa juga itu nanti merubah cara pandang kita karena ternyata mungkin pendapat yang lain itu lebih oke, lebih masuk akal, lebih maslahat. Kenapa kita harus bermusyawarah? Fa innallaha ta'ala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil musyawarati fil umur. Karena ya Allah sendiri memerintahkan Nabi untuk selalu bermusyawarah dalam setiap perkara. Walam yakun aftonu minhu wa ma'adza walam yakun aftonu min, walaupun ya kita tahu Nabi itu kan orang yang paling cerdas, tetapi kemudian beliau itu tetap diperintahkan untuk bermusyawarah. Nabi jelas orang yang paling cerdas, tetapi ya kemudian beliau tetap diperintahkan untuk melakukan musyawarah, untuk melakukan diskusi dengan para sahabatnya. Wa madzalika umira bil musyawarati. Oleh karena itu Nabi diperintahkan untuk wa madzalika, meskipun demikian, meskipun Nabi itu sebagai orang yang paling cerdas, umiru bil musyawarati, beliau tetap diperintahkan untuk bermusyawarah. Wa kana yushawiru ashabahu fi jamil umur hatta hawaijil baiti. Beliau Nabi itu bermusyawarah, berdiskusi dengan para sahabatnya fi jamil umur, dalam setiap perkara, hatta hawaijil baiti, bahkan sampai urusan rumah tangga beliau itu beliau berdiskusi dengan para sahabatnya. Qala Ali karamallahu waj'ah, Sayyidina Ali karamallahu waj'ah itu berkata, ma halakam ru'un an musyawarah, tidak ada jeleknya ke musyawarah. Ya musyawarah tidak jeleknya. Misalnya gini, kita bermusyawarah, bisa jadi mungkin teman musyawarah kita itu memberikan pendapat yang tidak kita setuju, ya udah nggak usah kita ambil, atau artinya kita tetap tidak rugi. Atau mungkin kemudian setelah bermusyawarah, pendapat dia lebih oke ya, pendapat teman diskusi kita lebih oke ya, kita jadi punya pilihan apakah akan tetap mengikuti pikiran kita, pendapat kita, atau mengambil pendapat teman kita yang lebih oke. Itu jadi itu kenapa dalam diskusi atau musyawarah itu tidak ada jeleknya musyawarah itu. Qila, disebutkan rojulun wa nisfu rojulin wala syai'a. Manusia itu ada 3. Yang pertama rojulun, yaitu manusia yang sempurna, wa nisfu rojulin, manusia yang setengah sempurna, wala syai'a, yang manusia tidak yang bukan apa-apa, nobody, bukan apa-apa. Farojulu, maka orang yang sempurna itu seperti apa sih? Mallahu ra'yun soibun wa yushawiru. Dia punya pendapat dan pendapatnya itu benar, tetapi kemudian dia tetap bermusyawarah. Orang itu pendapatnya sudah yakin, dia yakin bahwa dia setelah membaca atau melalui pengetahuannya atau pengalamannya bahwa pendapat dia itu benar, tetapi tetap dia bermusyawarah. Itu adalah manusia yang bagus lah, perfect lah.
Wa nisfu rajuli, dan sedangkan orang yang yang separuh lah, tidak sempurna banget. Man lahu ra'yun, orang yang mempunyai pendapat. Orang yang mempunyai pendapat, soibun, benar pendapatnya, walakin la yushawiru, tetapi dia tidak mau diskusi. Dia sudah yakin nih pendapat dia benar, udah nggak usah diskusi. Ini dianggap ya setengah sempurna, atau ya tidak terlalu canggih-canggih amat lah. Bukan bentuk manusia yang ideal gitu. Bukan bentuk manusia yang ideal, bukan sifat manusia yang ideal. Dia punya pendapat dan yakin pendapatnya itu benar, kemudian dia tidak berdiskusi. Au yushawiru walakin la ra'yalah. Atau sebaliknya, sebelum berdiskusi dia itu tidak punya pendapat sama sekali. Dia diskusi itu cuma mendengarkan orang-orang aja. Dia pendapatnya sendiri dia tidak punya. Oke, itu disebut sebagai nisfu rajuli, atau ya manusia yang kurang ideal lah. Manusia yang kurang, bukan yang sempurna ya, manusia yang kurang ideal. Wala syai'a, dan sedangkan orang yang sangat tidak ideal adalah man la ra'ya, orang yang tidak punya pendapat. Man la ra'ya lahu, orang yang tidak punya pendapat, wala yusyawir, dia tidak punya pendapat dan tidak mau berdiskusi. Di kalau kategorinya 3 itu, pertama yang ideal itu adalah dia punya pendapat dan yakin pendapatnya itu benar, tetapi kemudian dia tetap mau berdiskusi. Yang kedua yang nisfu rajulin, yang kurang ideal itu adalah dia punya pendapat dan pendapatnya itu yakin dia benar, tapi dia tidak mau berdiskusi. Atau sebaliknya, dia mau berdiskusi tetapi dia sebelumnya tidak punya pendapat. Itu kurang ideal. Dan yang paling tidak ideal adalah orang yang tidak punya pendapat, tidak punya pandangan, tidak punya insight sama sekali, dan dia tidak mau berdiskusi, tidak mau bermusyawarah. Wa qala Ja'far Shadiq li Sufyan Ats-Tsauri. Nah, ini Ja'far Shadiq, Imam Ja'far itu berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri, syawir fi amrika ma'alladzina yakhshawna Allah Ta'ala. Berdiskusilah terhadap segala urusanmu dengan orang-orang yang takut kepada Allah. Wa talabul ilmi min a'lal umur wa as'abiha. Sedangkan mencari ilmu itu adalah perkara atau hal yang sangat tinggi, sangat mulia, wa as'abiha, dan sangat susah. Fakanatil musyawarah fihi ahamma wa aujaba, maka musyawarah di dalam mencari ilmu itu penting. Qala al-Hakim, berkatalah seorang bijak Bestari, idza dhahabta illa Bukhara, ketika engkau pergi ke negeri Bukhar, maksudnya ya menegeri, ya ini maksudnya ada negeri Bukhar, tapi nggak harus Bukhar ya. Bukhara ini bisa kita ganti dengan tempat-tempat yang lain. Misalnya kita pengen pergi ke suatu kota, ke Jogja, atau misalnya belajar ke Jakarta atau ke Mesir dan lain sebagainya. La ta'jal fil ikhtilaf ilal a'immah, jangan buru-buru nimbrung belajar perbedaan pendapat terus kemudian kita langsung nimbrung di situ. Jangan dulu ila a'immah, kepada para guru-guru. Wamkus, menetaplah terlebih dahulu, syahro ini menetaplah terlebih dahulu selama 2 bulan. Nah, ini 2 bulan ini dalam pandangan Imam Az-Zarnuji itu waktu yang ideal ya, tapi bisa jadi lebih cepat, bisa jadi lebih lama ya, tergantung keadaan sekarang. Intinya jangan langsung milih guru atau belajar. Intinya kita survei dulu. Ini kan era sebelum internet ya. Kalau sekarang mungkin kita bisa survei atau
penelitian terlebih dahulu tentang tempat atau guru yang ingin kita belajar di situ itu melalui ya internet. Ya walaupun internet memang beberapa itu menipu ya, karena yang dimunculkan di internet itu kan atau ya di website-website itu kan biasanya itu yang bagus-bagusnya saja. Oke. Tetapi itu bisa dijadikan sebagai ya preliminary research lah, atau riset pendahuluan tentang tempat yang akan kita diami untuk belajar atau guru-guru yang akan mengajar kita. Itu bisa ya alternatifnya lah. Ini kan ditulis ketika zaman informasi belum begitu globalized, belum mengglobal. Hatta tata'amala wa takhtaru ustadzan, sehingga kamu kemudian bisa menimbang dan kemudian memilih, saya mau belajar ke guru ini gitu ya. Fa innaka in dhahabta ila alim wa bada'ta bisabaqi indahu karena ketika engkau sudah pergi ke seorang guru kemudian memulai belajar, rubbama la yujibuka, kadang-kadang justru kamu kok gini ya, la yujibuka itu tidak mengagumkan kamu, kok kamu tidak kagum ya, padahal itu kalau di misalnya di internet, tapi kok ngajarnya kayak gini ya, tidak kagum, tidak membuat kamu nyaman belajar di situ. Darsiyatuhu, dalam menyampaikan belajar, watas rukahu, dan kemudian kamu meninggalkan guru kamu, watadhaba ila akhar, dan pergi ke guru yang lain, falayubaraku, ditakutkan ilmumu atau belajarmu itu tidak berkah. Maka ya ketika kamu misalnya sudah belajar belum lulus atau misalnya belum selesai terus kamu tinggalkan guru kamu, itu takutnya tidak berkah ilmunya. Naudzubillah min dzalik ya. Maka kamu harus pastikan dulu kamu belajar di tempat yang benar, belajar kepada guru yang tepat. Jangan sampai sudah belajar terus kemudian kamu malah meninggalkan guru kamu. Itu takutnya ilmumu tidak berkah. Fata'ammal syahraini, maka berpikirlah atau menimbang-nimbang dulu lah selama 2 bulan lah kira-kira fi ikhtiyar ustaz, dalam memilih guru. Kembalikan lagi kan mempertimbang 2 bulan itu pada masa itu. Kalau sekarang saya rasa bahkan kadang orang itu beberapa tahun sebelumnya dia sudah riset dulu. Misalnya atau ini pondok ini A B C D, atau ini sekolah ini dia kayak gini, kualifikasi gurunya A B C D D D, metode belajarnya ini yang dipelajari ini, itu kan sudah tertera semua itu ya. Wasyawir hatta la yahtaju ila tarkihi, dan bermusyawarah dengan orang-orang, dengan orang yang sudah mengetahui ya, yang sudah berpengalaman. Oke. Sehingga hatta la yahtaju ila tarkihi, sehingga ketika kamu sudah masuk kamu tidak keluar, tidak meninggalkan guru kamu. Wal i'rad anhu, fatathbuta 'indahu hatta yakuna ta'allumuk mubarakan, dan kamu tetap tinggal bersama guru kamu, tinggal di tempat belajar kamu, sehingga belajarmu itu menjadi berkah. Wa tantafi'a bi ilmika, dan ilmumu bermanfaat. Wa tantafi'a bi ilmika katsiran, dan ilmumu bermanfaat. Wa'lam bi anna sabra. Nah, ini lanjut pembahasan yang lain. Fa'lam bi anna sabra was sabat